Baik, untuk materinya, teori dari psikoanalitik kontemporer dari Erikson akan saya bacakan. Teori psikoanalitik kontemporer dari Erikson memiliki 3 poin penting. Yang pertama ada psikososial, di mana setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Kemudian yang kedua ada perkembangan kepribadian yang terjadi sepanjang kehidupan, di mana setiap individu itu perkembangannya dimulai dari individu itu lahir sampai akhir hayat individu tersebut yang tidak terlepas dari pengaruh psikososial yang tadi saya sebutkan. Kemudian poin yang terakhir, yang ketiga ada mempunyai 8 tahap perkembangan, di mana tahap perkembangan dimulai dari bayi berusia 0 bulan hingga tua berusia 60 tahun ke atas. 8 tahap perkembangan ini akan dijelaskan lebih detail pada submateri ke depan yang akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian. Nah, menurut Erikson, ada beberapa struktur kepribadian. Yang pertama itu ada ego kreatif. Ego ini mampu menemukan solusi untuk setiap permasalahan baru di tahap kehidupan. Di dalam ego kreatif ini, Erikson mengemukakan ego sempurna ada 3 dimensi. Yang pertama itu ada faktualisasi, yaitu kumpulan fakta dan data yang dipergunakan di suatu peristiwa yang akan terjadi dengan lingkungan. Yang kedua itu ada universalitas, berkaitan dengan kesadaran kenyataan, menggabungkan hal praktis dan benar ada dengan pandangan panca indera. Yang terakhir itu ada aktualisasi, yaitu cara baru yang digunakan individu untuk berhubungan dengan individu lainnya, serta memperkuat hubungan dan mencapai tujuan bersama. Nah, rupanya si Erikson juga menemukan 3 aspek yang saling bekerja sama. Ada body ego, yaitu mengacu pada pengalaman orang dengan fisiknya sendiri. Yang kedua ada ego ideal, berpikir secara ideal bagaimana seharusnya diri atau sesuatu yang bersifat ideal. Yang terakhir itu ada ego identity, yaitu gambaran diri dalam melakukan peran sosial. Struktur kepribadian yang kedua ada ego otonomi fungsional. Ego ini berfokus pada penyesuaian terhadap kenyataan. Meskipun Erikson sependapat dengan Freud tentang hubungan ibu dan anak berpengaruh pada perkembangan kepribadian, tapi ciri khas ego dari Erikson ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu Erikson menekankan individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Yang kedua, Erikson mengembangkan teori insting dari Freud. Yang ketiga, Erikson mengemukakan bahwa motif mungkin dasar dari impuls id yang tak sadar. Yang terakhir itu ada Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri selama menyesuaikan dengan realitanya. Yang terakhir, dari struktur kepribadian ini ada pengaruh masyarakat. Bagian terbesar bentuknya ego yang berasal dari pengaruh masyarakat. Meskipun Freud menyatakan bahwa kepribadian ditentu dengan biologikal, namun Erikson sendiri memandang kepribadian ditentukan faktor sosial dan historikal. Materi selanjutnya ada dinamika kepribadian. Perwujudan dinamika kepribadian adalah hasil interaksi antara kebutuhan biologis yang mendasar dan pengungkapannya melalui tindakan-tindakan sosial. Dinamika kepribadian Erikson ini berkaitan dengan bagaimana individu menghadapi dan menyelesaikan konflik pada setiap tahap perkembangan psikososialnya. Selesai sudah pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap ini berlangsung di usia 0 sampai 1,5 tahun. Kebutuhan-kebutuhan di usia ini adalah seperti makan minum yang cukup, tidur yang tenang, dan perhatian dari pengasuhnya.
Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka muncul rasa kepercayaan terhadap bayi. Namun, bila kebutuhannya tidak terpenuhi, bayi akan merasa tidak aman dan memunculkan rasa tidak percaya. Oleh karena itu, peran pengasuh dan orang-orang terdekat sangat penting di tahap-tahap perkembangan anak. Yang kedua, aturan kemandirian versus rasa malu dan keraguan. Tahap ini berlangsung di usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Anak usia ini mulai mengenal dunia eksternal, yang dimana anak akan mengeksplor dunia dengan mulut, mata, dan tangan. Anak juga bisa berdiri sendiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri. Anak mulai mengenal dan memahami tubuhnya. Jika anak dibiarkan untuk mengenal dirinya, maka ia semakin percaya diri, dan jika tidak, ia akan menjadi malu dan keraguan diri. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersama. Tahap ini berlangsung di usia 3-5 tahun, masa-masa prasekolah. Anak belajar membuat prakarya, menggambar atau mencoba percobaan sederhana lainnya. Anak-anak juga mulai bermain dengan anak-anak lainnya dan mulai menyampaikan opininya. Anak belajar berinisiatif mencoba hal baru dan mempelajari prinsip dasar tentang bagaimana sesuatu terjadi. Anak-anak bertanya, bolehkah saya melakukan apa yang akan saya lakukan? Jika anak didukung, anak boleh mengikuti kepentingan dirinya. Dan jika anak dilarang, dicela bahwa apa yang anak lakukan itu konyol, maka akan muncul rasa bersalah pada diri anak. Yang keempat, ketekunan versus kegagalan. Tahap ini berlangsung di usia 5-12 tahun. Di tahap ini, ruang lingkup sosial anak meluas keluar dari keluarga dan masuk pada dunia sekolah. Di sini anak mulai merasakan adanya tuntutan atau kewajiban dari sekolah, misalnya pekerjaan rumah atau ujian. Di tahap ini, anak akan menunjukkan bahwa anak bisa melakukan hal yang benar. Anak bertanya, apakah anak bisa berhasil di dunia ini? Jika anak menerima pengakuan dari guru atau temannya, anak menjadi rajin dan akan bekerja keras. Jika anak dapat masukan negatif, anak akan rendah diri dan kehilangan motivasi. Yang kelima, identitas versus kebingungan peran. Tahap ini berlangsung di usia 12-20 tahun. Di sini, remaja mulai mencari jati diri, memahami minat bakat, hingga prinsip hidup mereka. Banyak yang mengalami krisis identitas. Jika orang tua mengizinkan untuk keluar dan menjelajah, kita akan menemukan jati diri, dan jika mereka memaksa untuk menyesuaikan dengan pandangan mereka, kita akan menjadi merasa bingung dan tersiksa. Yang keenam, keintiman versus kesendirian. Tahap ini memasuki jenjang dewasa awal, kurang lebih usia 20-30 tahun. Orang dewasa awal perlahan lebih memahami diri dan melepaskan hubungan yang telah dibangun sebelumnya untuk menyesuaikan diri. Orang dewasa awal menentukan siapa yang akan menjadi orang-orang terdekatnya, termasuk mencari pasangan hidup. Mereka bertanya tentang apakah mereka bisa mencintai di usia ini, bisakah berkomitmen jangka panjang, apakah mereka percaya diri dan bahagia. Jika tidak bisa menjalin hubungan intim, mereka akan merasa terpencil dan kesepian. Yang ketujuh adalah generativity versus stagnation atau semangat membuatkan versus penyerapan diri. Pada masa ini, masa dewasa tengah, orang-orang yang berumur sekitar 30 hingga 60 tahun. Masa ini ditandai adanya kecenderungan generativity stagnation. Sesuai menggunakan nama masa dewasa, pada cerminan ini, individu merasa sangat individu. Yang ketujuh, generativity dan stagnation, semangat membuatkan versus penyerapan diri. Pada masa ini, masa dewasa tengah yang berisi dengan orang. Yang ketujuh, generativity versus stagnation atau semangat membuatkan versus penyerapan diri. Pada masa ini, masa dewasa tengah yang berisi dengan orang-orang yang berusia sekitar 30-60 tahun. Masa ini ditandai adanya kecenderungan generativity stagnation. Sesuai menggunakan namanya masa dewasa,
Pada cerminan ini, individu merasa dirinya harus melakukan sesuatu yang berkontribusi terhadap masyarakat. Individu akan merasa puas ketika ia mengetahui bahwa dirinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Konflik utama pada tahap ini adalah ketika individu merasa tidak nyambung atau disconnect terhadap masyarakat. Yang kedelapan, ego integrity versus despair, atau integritas ego versus rasa putus harapan atau rasa putus asa. Pada tahap terakhir ini, orang yang berusia sekitar 60 atau 65 tahun ke atas, menurut Erikson, integritas ego merupakan kemampuan untuk melihat kehidupan diri sendiri dalam konteks manusia yang lebih luas sebagai gabungan dari kesempatan menjadi pribadi dan kepuasan yang mengiringkan integritas. Masa tua ini ditandai adanya kecenderungan ego integritas despair. Pada masa ini, individu memiliki kesatuan integritas langsung serta di dalamnya telah sebagai milik pribadinya. Pribadi yang telah mapan di satu pihak digoyahkan oleh usianya yang mendekati akhir. Mungkin dia masih memiliki beberapa tujuan atau beberapa cita-cita yang akan dicapainya, tetapi faktor usia hal itu sedikit sekali memungkinkan buat bisa dicapai. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi kepribadian. Aplikasi kepribadian itu ada dua, yaitu play contraction test dan Erikson Psychosocial Inventory. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang play contraction test. Play contraction test itu anak yang berusia yang masih bersekolah akan dites dengan cara bermain. Contohnya itu seperti anak disuruh membayangkan menjadi sutradara dan membuat film yang sangat menarik dengan menggunakan mainan yang tersedia. Mainan tersebut bisa menjadi mainan tersebut seperti rumahan, binatang, atau mobilan. Dengan menggunakan peralatan audiovisual, cerita anak tersebut dianalisis sebagai ekspresi sejarah kehidupan secara tersadar. Yang kedua, Erikson Psychosocial Inventory atau EPSI. EPSI itu adalah mengukur tingkat kepercayaan, inisiatif, ketekunan, dan intimasi dalam skala 1-5. Sekian materi saya.